اللهم انتنا بقدام فاتحة الكتاب يا معشر الجن والإنس الرحمن الرحيم. Hasil menyelamatkan Sinem dari iblis Azazil, kini sang profesor kembali dihadapkan dengan iblis tertua di muka bumi. Banyak orang yang meragukan kemampuan sang profesor yang juga berprofesi sebagai hoja itu. Mereka meyakini bahwa iblis Azazil memiliki kemampuan tak tertandingi dan bisa berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Meski demikian, Hoja Rahman masih terus melanjutkan perjuangannya untuk membasmi iblis tertua itu dengan kekuatan ayat-ayat Allah. Akankah Hoja Rahman berhasil membelenggu bangsa iblis Azazil? Berikut ceritanya. Film diawali dengan pertemuan sang Hoja dengan iblis Azazil untuk pertama kalinya. Saat itu Hoja Rahman diminta untuk menolong seorang gadis yang kerasukan hebat hingga membinasakan dan memporak-porandakan tempat sekitarnya. Hoja Rahman meminta tanggal lahir dan nama kandung si ibu gadis itu. Pria yang merupakan ayah dari pasien itu menjawab jika anaknya lahir pada tanggal 20 Juni 1985 dan nama ibunya adalah Fatma. Kaki gadis itu terlihat dirantai menggunakan besi agar tidak menyakiti orang lain. Hoja Rahman mengeluarkan Al-Quran dari dalam tasnya dan mulai membacakan doa. Diawali dengan ta'awuz dan basmalah, Hoja Rahman membacakan surat Ar-Rahman ayat 33 untuk memohon kekuatan pada Allah. Seketika itu, gadis yang dirasuki jin itu menutup telinganya dan meminta Hoja Rahman untuk diam. Sang Hoja melanjutkan doanya dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Gadis itu mengeram kesakitan dan mencekik Hoja Rahman dengan menggunakan kedua tangannya. Sang Hoja berteriak kencang membacakan doa. Saat gadis itu membeku, Hoja membakar kertas guna membakar keberadaan jin di dalam tubuh pasiennya. Dan film pun dimulai. Sebuah acara televisi Turki menyorot kejadian di luar nalar yang menimpa Hoja Rahman beberapa hari yang lalu. Setelah melihat video eksorsisme Hoja Rahman, sang pembawa acara mempertanyakan kontribusi ilmu metafisika dan ilmu pasti dalam menanggulangi permasalahan supranatural tersebut. Ia mengatakan jika kejadian supranatural yang terjadi akhir-akhir ini semakin menghantui dan harus segera ditanggulangi. Seorang parapsikologi, Salih, mengatakan jika ia sudah menangani berbagai macam kasus supranatural. Namun ia tak bisa memecahkan permasalahan itu sendirian. Dirinya meminta pendapat dokter spesialis untuk menjelaskan hal tersebut. Narasumber lain dari tim medis menanggapi pertanyaan Salih dengan antusias. Setelah program diskusi televisi itu usai, Hoja Rahman dan Hoja Salih keluar dari ruangan. Hoja Rahman berkata jika ia bisa merasakan keberadaan iblis Azazil itu lagi. Iblis itu telah lahir di tubuh manusia dan berada tak jauh dari mereka. Hoja Salih turut mengakui kengerian dari iblis itu. Ia menceritakan mitos kuno keberadaan iblis Azazil yang dipercaya bisa membunuh banyak manusia sekaligus. Puluhan tahun lalu di desa Bedouin ada seorang gadis yang dirasuki oleh iblis Azazil sekian lamanya. Pimpinan ulama desa itu mencari segala cara untuk mengeluarkan iblis itu dari tubuh si gadis. Urat leher wanita itu tampak bergelombang seakan para iblis tengah berpesta di dalam urat nadinya. Dibantu oleh para hoja, ulama itu meminta pertolongan Allah untuk menyelamatkan gadis itu dari ancaman iblis Azazil. Ia menggambar lingkaran bertuliskan asma Allah di atas pasir dan membakar pasir itu setelah iblis terjerat ke dalamnya. Tak lama berselang, wanita itu pun siuman dan terbebas dari iblis jahanam. Namun sayangnya iblis Azazil bangkit kembali dan merasuki tubuh nenek dari wanita itu. Sang nenek yang kerasukan iblis pun mengamuk dan membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Tak hanya itu, semua orang yang bergumul di depan rumah wanita itu pun ikut teraib nyawanya.
Hoja Sali menegaskan jika iblis Azazil akan senantiasa ada berkeliaran di muka bumi selama manusia masih menyembah Allah. Satu iblis Azazil yang dimusnahkan Hoja Rahman akan bangkit kembali dan menjelma ke tubuh manusia lainnya. Hoja Rahman tanpa sedikit pun keraguan jika ia akan tetap membasmi iblis itu sampai nyawanya paripurna. Adegan berganti. Malam itu sebuah perusahaan transportasi terbesar di Istanbul tengah merayakan keberhasilannya. Sedat selaku CEO perusahaan mengumumkan secara resmi kesuksesan perusahaan di depan semua karyawannya. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas kerja keras semua pihak dan mempersilahkan semua undangan untuk menikmati jamuan pesta malam itu. Orasi singkat sang pemilik perusahaan itu pun direspon dengan tepuk tangan meriah. Seorang gadis cantik terlihat terus memandangi Sedat dengan lirikan maut. Gadis yang bernama Esma itu membawakan segelas bir untuk mulai mendekati Sedat. Mereka saling berkenalan di malam pesta. Tak lama kemudian, Demet, pegawai di perusahaan Sedat, mengganggu waktu mereka berdua. Sedat bergegas pergi meninggalkan dua gadis itu untuk menikmati pesta yang meriah. Demet pun langsung menarik Esma dan berkata jika Sedat sudah mempunyai anak dan istri. Hari berikutnya, azan zuhur terdengar berkumandang. Hoja Rahman melakukan salat di rumahnya tepat setelah memasuki waktu ibadah. Sementara itu, Ailin, istri Sedat, menunggu kepulangan suaminya dengan cemas. Tak berselang lama, Sedat yang baru saja pulang setelah pesta semalaman suntuk berjalan sempoyongan dan langsung rebahan di atas ranjang. Tanpa menyapa istrinya, ia tertidur begitu saja. Ailin tak tega membangunkan suaminya dan ikut beristirahat di sampingnya. Ailin terlihat tak enak badan dengan keringat mengucur deras di keningnya dan tiba-tiba setelah senja menjelang, Sedat bangun dari tidurnya untuk bertolak ke rumah orang tuanya. Ia menjemput sang buah hati bernama Ilaida. Mahide, ibu kandung Sedat, merasa sedih karena cucunya hendak dibawa pulang. Ia meminta cucu kesayangannya itu untuk mengambil tas dan jaket yang ada di dalam kamar. Anak itu menurut dan berlari menuju ke kamarnya. Sedat duduk menunggu anaknya, sementara Mahide terus mengeluhkan kelakuan Ailin. Mahide tak senang dengan sikap menantunya yang tidak membolehkan Ilaida menginap di rumahnya. Ia meminta Sedat untuk menasihati Ailin agar bisa dekat dengan cucunya sendiri. Tak berselang lama, Ilaida kembali kepada ayahnya dan mereka bergegas pulang. Saat berada di mobil, Ilaida tiba-tiba meminta ayah Sedat untuk mengantarnya kembali ke rumah nenek Mahide. Sedat mengatakan jika minggu depan Ilaida bisa mengunjungi rumah neneknya lagi bersama Ailin. Namun anak kecil itu berkata jika ibunya tak akan mau ikut ke rumah nenek karena ibu Ailin tak suka dengan nenek. Sesampainya di rumah, Ailin menyambut anak sematawayangnya itu dengan penuh kegembiraan. Ilaida menceritakan kegiatannya selama berada di rumah nenek. Ia mengatakan jika nenek Mahide memberinya es krim dan memasak kue bersama. Ailin membawa anaknya ke kamar sementara Sedat menerima pesan dari seseorang yang membuat dirinya senyum-senyum sendiri. Saat Ailin menghampiri, Sedat bergegas menyembunyikan ponselnya itu. Ailin pun langsung protes pada Sedat karena Mahide memberi Ilaida es krim di saat musim dingin. Ia berkata jika tubuh Ilaida sangat lemah dan rentan terkena penyakit. Jika anaknya sakit, Ailin merasa sangat bersalah. Ailin sudah sering meminta mertuanya untuk tidak memberi cucunya es krim karena tenggorokan Ilaida sensitif terhadap makanan dingin. Ailin mulai berpikir jika Mahide sengaja melakukan itu karena benci dengan dirinya. Sedat pun mulai merasa kesal dengan istrinya yang terus mengarut dan pergi meninggalkan Ailin. Wanita itu mengintip dari jendela kamarnya menyaksikan Sedat masuk ke dalam mobilnya. Seketika itu suara berdenging terdengar sangat mengganggu di telinga kanan Ailin. Tiba-tiba saat Ailin hendak pergi ke kamar anaknya, lampu di kamar mandi mulai berkedip. Di kaca kamar mandi banyak lalat berterbangan yang membuat Ailin keheranan dibuatnya. Saat ia hendak menyentuh lalat itu, pintu kaca kamar mandi bergerak dengan sendirinya.
Aileen bergegas pergi sembari mematikan lampu kamar mandi. Adegan kembali berganti. Siang itu Esma iseng menelpon Sedat dengan alasan ingin mengirim foto mereka berdua saat pesta malam lalu. Sedat hampir lupa dengan gadis cantik itu dan merespon dengan ketertarikan yang sama. Melihat ada kesempatan, Esma mengajak Sedat untuk minum kopi bersama nanti sore. Pria beristri itu tak segan menerima ajakan Esma dan mematikan teleponnya. Di kamar apartemennya, Esma terlihat sangat senang sampai berjingkrak kegirangan. Setelah beberapa jam berlalu, Esma berjalan dengan penuh percaya diri. Dengan rok mini belahan tinggi, ia merasa satu dunia miliknya sendiri. Ia pun bergegas menjabat tangan Sedat dan duduk bersama suami Aileen. Di waktu yang sama, Aileen tengah sibuk memasak makan malam untuk disantap bersama keluarga. Elaida sesekali bertanya pada ibunya tentang warna yang bagus untuk mewarnai gambar. Aileen merespon dengan sedikit ketus setelah merasakan firasat yang tak nyaman. Waktu demi waktu berlalu, Sedat dan Esma semakin bertambah lengket. Pria itu bahkan menyuapkan makanan ke mulut Esma. Esma yang sudah mendapat lampu hijau berulas semakin manja berusaha untuk mendapatkan hati sang CEO perusahaan kaya raya. Begitu pula Sedat, hubungannya dengan Aileen yang sedang renggang membuatnya memanfaatkan kesempatan emas untuk menikmati hidangan yang disuguhkan. Setelah makan malam, Sedat pun mengantar Esma hingga ke apartemen. Esma tak ragu meminta Sedat untuk masuk ke dalam apartemennya. Namun karena Esma berbagi apartemen dengan Demet, Sedat menolak karena takut ketahuan oleh karyawannya itu. Esma berkata jika malam itu Demet sedang pergi keluar kota. Ia merayu pria itu dengan meraba tangan Sedat. Hingga akhirnya Sedat pun masuk ke kamar gadis lajang itu dan melakukan hal itu di sana. Di waktu yang sama, Aileen masih menunggu suaminya pulang. Ia bercermin di kamar mandi dan gangguan kembali terjadi membuat Aileen ketakutan dan bersembunyi di dalam kamar. Setelah melakukan hal itu, Esma mengantar kekasihnya itu keluar dari apartemennya. Sedat bahkan mencium Esma beberapa kali dan berjanji akan menghubungi gadis simpanannya itu lagi. Esma dengan senang hati menyerahkan raganya begitu saja untuk mendapatkan kekayaan yang hakiki. Setelah Sedat pergi, Esma bergegas menelpon Demet dan berkata jika Sedat sudah pergi. Ternyata ia sudah merencanakan hal itu untuk meminta Demet tidak kembali ke apartemen sebelum Sedat pulang. Dengan bangganya, Esma berkata jika Sedat telah berhasil ia dapatkan. Di tempat lain, Hoja Rahman kembali mendapatkan gangguan. Saat Hoja hendak mengambil kertas itu, lampu di ruangan kerjanya tiba-tiba berkedip dan pintu tertutup dengan kencang. Hoja membaca doa dengan penuh keyakinan dan bersuara lantang. Seketika itu semua benda di ruangannya bergetar dan ditepuknya tangan ke meja. Gangguan itu berhenti seketika sementara satu kertas yang tertempel di dinding ruangan itu kembali terlepas dengan sendirinya. Pintu kembali terbuka dan setelah bersenang-senang dengan perempuan lain, Sedat masih ingat jalan pulang ke rumah. Aileen menanyakan kemana suaminya pergi hingga pulang selarut itu. Sedat tak menjawab pertanyaan istrinya dan berkata jika ia sedang ingin sendiri. Aileen berkata jika dirinya juga ingin sendiri, namun ia masih ingat dengan kewajibannya sebagai seorang ibu. Sedat meminta Aileen untuk berhenti berdebat dengannya. Aileen menuturkan jika tubuh Elaida panas harian dan membuatnya semakin cemas. Pertengkaran itu pun berakhir ketika mereka berdua sudah sama-sama lelah. Baru sejenak Aileen tidur, petir menyambar dan membuat lampu rumah mereka padam. Aileen berlari menuju ke kamar anaknya, namun ia menjumpai Elaida tersenyum kepadanya. Aileen menjulurkan tangan memohon agar anaknya itu mendekat padanya. Namun tiba-tiba Aileen terbangun dari mimpi buruk itu dan berlari menuju ke kamar Elaida. Untungnya gadis kecil itu masih tidur pulas. Keesokan harinya Sedat libur bekerja karena akhir pekan. Ia bermain dengan anak gadisnya itu sementara Aileen membaca majalah. Elaida mengeluh pada ayahnya jika ia sudah merasa lelah.
Aileen mendekati anaknya dan berkata jika Ilaida kembali demam karena pipinya panas. Sedat berkata jika Ilaida hanya demam kecil. Namun Aileen tak menganggap demam kecil itu dan meminta Sedat untuk membawa Ilaida ke rumah sakit. Sedat masih berselisih pendapat. Ia enggan membawa Ilaida ke rumah sakit hanya karena demam. Aileen kembali menyalahkan Ibu Mahide yang memberi es krim untuk Ilaida. Pertengkaran mereka itu dilakukan di depan Ilaida hingga membuat Sedat kesal dan pergi begitu saja. Sementara itu, Hoja Rahman kedatangan tamu juniornya bernama Engin. Ia memberikan buku tentang Azazil pada Engin. Pemuda itu membaca buku itu yang berisi penjelasan bahwa Azazil adalah iblis pertama yang dikeluarkan dari surga. Terdapat 11 sultan dan 7 hamba sahaya yang berhubungan langsung dengan Azazil. Di antara 7 hamba sahaya itu, jin dari suku Arab dan suku Tamud adalah yang paling taat pada Azazil. Semua dari mereka adalah penolak kebenaran dan penipu. Engin bertanya bagaimana suku jin mulai memburu manusia. Hoja Rahman menjelaskan jika jin yang dimiliki suku Arab dan Tamud berasal dari sihir dan ilmu hitam yang ditujukan untuk menyakiti orang lain. Hal yang lebih meresahkan lagi adalah Azazil tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Meski iblis itu sudah dihancurkan dari tubuh manusia yang diganggunya, Azazil akan menjelma ke tubuh orang lain sesuka hati. Hari demi hari berlalu. Setiap malam Sedat selalu menghabiskan waktu bersama Esma. Hingga malam itu Esma mulai jengah dengan hubungan mereka yang tampak sama dari hari ke hari. Ia berencana untuk menyewa rumah agar bisa tinggal bersama dengan kekasihnya itu. Sedat tampaknya setuju dengan hal itu dan ia berkata akan menyewakan rumah untuk Esma. Gadis itu kembali memainkan kata-kata. Dengan sedikit berteriak, ia berkata jika dirinya bukan seorang simpanan yang hanya menginginkan harta. Ia bersikeras ingin menggunakan uangnya sendiri untuk menyewa rumah dan berkata jika dirinya tak tertarik dengan uang Sedat. Si pria tajir melintir Sedat menenangkan Esma dan berkata jika ia menyewa rumah bukan menganggap Esma sebagai simpanan. Ia hanya ingin tenang saat mengantar jemput Esma. Selama ini Sedat selalu was-was jika Demet, teman sekamar Esma, tahu hubungan terlarang mereka berdua. Esma lagi-lagi berhasil melancarkan aksi mautnya yang berakhir dengan sangat mulus. Setelah makan bersama gundiknya, Sedat kembali pulang ke rumahnya. Saat itu Aileen tengah minum bir hingga mabuk. Istri yang menyadari jika suaminya berselingkuh itu stres berat hingga menangis terseduh-seduh menunggu Sedat pulang. Ia meminta Sedat untuk duduk berdua dan membicarakan masalah mereka. Sedat meminta Aileen untuk bergegas tidur karena sudah mabuk berat. Aileen berkata jika Sedat telah berselingkuh. Namun Sedat masih bisa membantah dan berkata jika ia baru saja dari kantor. Mendapat desakan dari Aileen, Sedat akhirnya menceraikan istrinya dan bergegas pergi dari rumah itu. Aileen semakin stres dibuatnya dan melempar pintu menggunakan bantal. Sedat menelpon adiknya untuk mencarikan penginapan malam itu. Ia berkata akan menceraikan Aileen karena permasalahan yang sudah menumpuk. Sedat mengatakan jika dirinya ingin menikmati hidup dan mencari kedamaian. Ia bahkan mengaku akan tinggal bersama gundiknya Esma untuk menikmati masa tuanya. Adik Sedat tak bisa berbuat apapun dan menasihati kakaknya untuk tidak mengabaikan Ilaida. Sedat memahami hal itu dan berjanji akan tetap memperhatikan Ilaida meskipun sudah berpisah dengan Aileen. Di waktu yang sama, Aileen terbangun karena merasakan sentuhan yang dikiranya itu adalah Sedat. Padahal sosok iblis mencekik leher Aileen sangat kuat hingga membuat wanita itu kesakitan. Ia bergegas pergi memeriksa anaknya di kamar dan mengunci pintu kamar Ilaida. Aileen memilih untuk tidur bersama anak kesayangannya itu. Tanpa ia sadari, di bawah ranjang Ilaida terdapat lubang yang dikerumuni oleh lalat yang sangat banyak. Pagi harinya, Ilaida pergi tamasya bersama ayahnya. Aileen berpesan agar Ilaida tidak kelelahan karena anak itu bisa demam semalaman dan membuat Aileen kewalahan. Sedat melanggang pergi dengan keluhan dari mulutnya.
Sesampainya di tempat wisata, Sedat menjelaskan jika hubungan dengan Aileen tidak baik-baik saja. Ia menuturkan jika dirinya akan bercerai dengan Aileen. Meski demikian, Sedat berjanji akan mengunjungi Ilaida di rumah. Sebelum mengembalikan Ilaida, Sedat mengajak anaknya untuk naik komedi putar bersama. Si kecil Ilaida tampak senang tak tahu jika hidupnya akan berubah drastis setelah orang tuanya bercerai. Malam harinya, Aileen menemani Ilaida hingga terlelap dalam tidurnya. Seketika itu, kepala Aileen terasa sangat pening dan mendengar suara mendengung yang sangat mengganggu. Hari berikutnya, Sedat sudah menemukan rumah baru dan membawa Esma ke rumah itu. Ia mengajak Esma untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Ia bahkan mengatakan jika dirinya sebentar lagi akan menceraikan Aileen. Dengan menunjukkan cincin berlian di tangannya, Sedat melamar Esma saat itu juga. Hal itu membuat Esma tambah bahagia dan menerima lamaran dari kekasihnya itu. Ia memeluk Sedat sembari melontarkan kata manis rayuan gombal. Sementara itu di waktu yang sama, sakit kepala Aileen semakin mendera membuatnya kehilangan kesabaran. Ia bahkan meminta Ilaida agar segera menghabiskan makanannya. Si kecil Ilaida berkata jika ia merindukan ayahnya. Mendengar kata itu, Aileen semakin kesal dan menyeret anaknya untuk masuk ke dalam kamar. Ia meneriaki Ilaida untuk tidak menyebut nama ayahnya lagi. Aileen mengunci pintu kamar anak gadisnya itu dan pergi begitu saja menghiraukan suara tangisan Ilaida. Di saat emosi Aileen menderu-deru, sosok Azazil numpang lewat di belakang. Aileen menengok ke belakang menyadari ada yang melintas baru saja. Lampu di dapur mulai berkedip dan sosok iblis mengerikan itu kembali muncul tepat di belakang tengkuk leher Aileen, mengusap rambut wanita itu dengan kelingking hitamnya. Terdengar suara Ilaida menjerit ketakutan dari dalam kamar. Aileen berlari menuju ke kamar Ilaida, namun ia lupa tak membawa kunci kamar itu. Ia berlari turun lagi ke dapur mengambil ponsel dan kunci juga pisau untuk berjaga. Aileen berlari kembali ke kamar anaknya dan berusaha membuka pintu itu segera. Sesampainya di dalam kamar, ia mengunci pintu dan menenangkan Ilaida. Seketika itu gagang pintu kamar Ilaida bergerak dengan sendirinya. Aileen yang ketakutan menelpon suaminya, namun pria itu tengah asik bermesraan dengan kekasihnya. Ia mengabaikan telepon dari Aileen dan lanjut bersenang-senang. Pagi harinya, Aileen sangat emosi mendatangi kantor Sedat dan menerobos masuk ke dalam ruangannya. Beberapa klien tengah duduk bersama membicarakan proyek besar mereka. Kedatangan Aileen yang sembrono membuat Sedat semakin kesal dengan wanita itu. Ia meminta Aileen untuk tidak menghancurkan karirnya. Namun Aileen bersikeras agar Sedat menyewakan rumah baru karena ia merasa taman di rumah mereka. Sedat pun berjanji akan mempertimbangkan hal itu dan meminta Aileen untuk pergi. Aileen bergegas pergi menuju ke dalam mobilnya, namun seketika itu semua menjadi gelap gulita. Aileen merasa takut dan bingung karena mesin mobilnya tiba-tiba mati tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Ia mendengar ada sesuatu di belakangnya. Saat menoleh ke bangku sebelah, ternyata Aileen membuka pintu mobilnya dan melompat keluar. Saat ia berhasil keluar dari mobil itu, kondisi parkiran kembali normal, bahkan mobil masih menyala. Ia bergegas kembali ke rumah bersama Ilaida. Saat malam menjelang, Aileen kembali mendapat teror dan mendengar suara dengungan jauh lebih kencang dari sebelumnya. Ia memeriksa anaknya yang mengigau saat tidur, yang ternyata tubuh anak itu demam parah. Aileen pun menelpon Sedat untuk meminta bantuan, namun pria itu tengah tidur berdua dengan Esma dan kembali menghiraukan ponselnya. Sambil menangis terseduh, Aileen menggendong anaknya masuk ke mobil. Ia bergegas membawa Ilaida ke rumah sakit terdekat. Pagi harinya, Sedat mengunjungi Ilaida di rumah sakit. Ia bergegas menemui dokter dan meminta penjelasan tentang penyakit anaknya. Dokter berkata jika Ilaida mengidap penyakit leukemia. Ia menyarankan Sedat untuk memberi dukungan moral agar kondisi Ilaida cepat membaik. Sedat kembali menjumpai anaknya di ruang rawat. Ilaida menuturkan jika dirinya sangat merindukan ayah.
Ia meminta ayahnya agar tidak pergi meninggalkan dirinya lagi, karena saat ayahnya pergi, Ilaida merasa kesakitan dan ketakutan. Sedat pun berjanji untuk tidak akan meninggalkan Ilaida lagi. Tak berselang lama, Mahide datang menjenguk cucunya. Ia akan menggantikan Sedat dan Aileen untuk menjaga Ilaida. Sedat bergegas pergi untuk menjumpai kekasih gelapnya. Namun Aileen tidak bisa meninggalkan anaknya walau sedetik pun. Mahide menasihati mantunya untuk terus berdoa dan meminta kesembuhan untuk anaknya. Sesampainya di rumah kekasihnya, Sedat menjelaskan jika ia harus bersama Ilaida di rumah sakit karena anaknya tengah sakit keras. Ia meminta Esma untuk tidak menghubunginya sementara waktu. Tampaknya Sedat ingin mengakhiri hubungan main-mainnya dengan wanita itu. Esma sudah menyadari hal itu dan berkata jika dirinya tengah hamil. Sedat pun makin kacau dibuatnya. Ia memaksa Esma untuk menggugurkan kandungannya. Mendengar hal itu, Esma naik darah. Ia tak menyangka jika buah hatinya hasil hubungan dengan Sedat tak bisa menggantikan posisi Ilaida di hati pria itu. Esma berteriak pada Sedat dan mengancam akan membeberkan hubungan gelap mereka kepada istri Sedat. Sontak pria itu menampar keras wajah Esma hingga pelakor tak sadarkan diri. Sedat menggunakan kesempatan itu untuk membawa Esma ke dokter aborsi. Sebelum Esma sadar, Sedat buru-buru pergi dan meminta dokter untuk segera menguret kandungan Esma. Sementara itu, Aileen semakin frustasi dengan kondisi keluarganya yang semakin memburuk. Ia bahkan tak tidur selama menunggu anaknya di rumah sakit. Pikirannya yang runyam membuat Aileen berpikir untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri. Untungnya dokter segera datang untuk memeriksa kondisi Ilaida. Bersama nenek Mahide, mereka membawa Ilaida untuk bertemu dengan teman sebayanya yang sama-sama dirawat di rumah sakit itu. Dokter menyampaikan anjuran pada Sedat dan Aileen untuk saling akur dan terlihat baik-baik saja di depan Ilaida, meski hubungan mereka tak seperti yang diharapkan. Sedat mulai menyadari betapa pentingnya keharmonisan keluarga bagi seorang anak. Ia mengusap kepala istri tercintanya itu, pertanda hatinya telah kembali kepada Aileen. Di waktu yang sama, nenek Mahide masih menemani Ilaida bermain bersama teman barunya. Mahide menyuruh Ilaida membacakan surat Al-Ikhlas di depan teman-temannya agar penyakit mereka segera hilang. Gadis kecil itu pun membaca surat Al-Ikhlas dengan lantang dan membuat rasa pening di kepala Aileen menjadi-jadi. Aileen mengamuk dan menggoncang tubuh Ilaida. Ia membentak anak gadisnya itu untuk berhenti membaca ayat Al-Quran. Ilaida hanya bisa menangis lemah disakiti ibunya. Sementara Mahide yang menyaksikan langsung kejadian itu meminta tolong pada perawat untuk menenangkan mantunya. Para perawat akhirnya menyuntikkan obat penenang karena gelagat Aileen semakin memberontak. Sinem terlihat berada di rumah sakit itu dan sudah menjadi dokter di sana. Ia merawat Aileen dan bertemu dengan Sedat untuk membicarakan hal penting. Nampaknya Sinem sudah menyadari jika Aileen terkena gangguan setan. Ia memberikan nomor kontak Hujar Rahman pada Sedat untuk berjaga-jaga, terutama jika kondisi Aileen semakin memburuk. Mahide juga mengatakan hal yang sama. Ia merasa jika mantunya itu kerasukan iblis. Namun Sedat masih enggan menerima pendapat ibunya. Ia berkata jika Aileen depresi dengan hubungan mereka yang sedang tidak baik-baik saja akhir ini. Ia bahkan meminta ibunya untuk tidak mengatakan hal yang tak masuk akal. Saat malam menjelang, Aileen masih dirawat di rumah sakit. Sedat melihat ke arah istrinya dan berpikir untuk membawa keluarganya pergi liburan. Akhirnya setelah pulang dari rumah sakit, mereka bertiga mengunjungi area pedesaan untuk menikmati suasana baru. Mereka sampai di villa penginapan asri saat petang hari. Sedat membawa anak gadisnya ke kamar, sementara Aileen beristirahat sejenak di sofa ruang tamu. Ia menyalakan perapian untuk menghangatkan badan, sedangkan Sedat melantunkan senandung lagu tidur untuk menidurkan Ilaida. Aileen menangis sedih di depan perapian, mengkhawatirkan kondisi anaknya dan kondisi pernikahannya yang di ujung tanduk. Setelah Ilaida tidur, Sedat menikmati kopi hangat di depan villa. Ia membuka galeri di ponselnya yang dipenuhi dengan foto-foto Esma. Aileen yang putus asa berjalan menuju ke kamarnya. Saat pagi menjelang, Sedat menyadari jika Ilaida yang seharusnya tidur di sampingnya telah menghilang.
Ia terkejut saat menyibak selimut dan ada Aileen di sebelahnya. Segera ia membangunkan Aileen dan bertanya di mana Ilaida berada. Namun wanita itu terlihat tak ingat apa-apa. Sedat pun bergegas mencari Ilaida di semua sudut rumah, dan ia juga mencari di sekitar rumah dan meminta bantuan tim SAR untuk menelusuri hutan. Sementara itu, Aileen hanya menangis sendirian di dalam kamar. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres dengan dirinya. Petugas SAR menemukan sendal berukuran kecil dan menunjukkannya pada Sedat. Sayangnya, sendal itu bukan milik Ilaida. Mereka pun terus mencari hingga menyelam ke sungai di tengah hutan. Tak terasa waktu siang cepat berganti malam. Para petugas yang membantu pencarian meminta Sedat untuk beristirahat. Mereka berjanji akan melaporkan jika menemukan tanda-tanda keberadaan Ilaida. Sedat pun berjalan kembali menuju ke villa. Saat ia melihat Aileen, tampak ada makhluk halus yang mengitari istri tercintanya itu. Sedat bergegas menelpon Hoja Rahman untuk meminta bantuan. Setelah berkata jika ia mendapat nomor telepon Hoja dari Sinem dan menjelaskan permasalahan pelik yang sedang dihadapinya, Hoja meminta tanggal lahir Ilaida dan nama ibu kandungnya. Sedat menjawab jika Ilaida lahir tanggal 23 Juni 2010 dan nama ibunya Aileen. Hoja mematikan telepon itu untuk melakukan ritual. Dengan air dalam mangkuk besi, Hoja bisa melihat kemana Aileen membawa Ilaida pergi. Ternyata mereka berjalan menyusuri hutan dan meninggalkan Ilaida di sebuah rumah tua. Setelah mengetahui lokasinya, Hoja Rahman bergegas menelpon Sedat. Ia menuturkan jika di depan villa mereka sekitar 250 meter ada sebuah gudang tua dan menyuruh Sedat untuk segera pergi ke gudang tua itu. Hoja juga menjelaskan jika Aileen telah terkena sihir yang sangat kuat. Ia meminta Sedat untuk membawa Aileen ke rumah Hoja Rahman sesegera mungkin karena iblis itu sudah berhasil menguasai pikiran Aileen. Karena jika tidak segera ditangani, sesuatu hal yang lebih buruk akan terjadi. Sedat pun bergegas pergi untuk mencari keberadaan gudang tua itu. Ia bertanya pada warga sekitar di mana letak gudang tua yang berada di dekat villa. Setelah mendapatkan petunjuk, Sedat mengendarai mobilnya menuju ke gudang tua itu. Sementara itu, di waktu yang sama, Esma terkena gangguan iblis yang menggerayangi tubuhnya malam itu. Benar saja, sesampainya di sana, Ilaida terlihat meringkuk sendirian di dalam gudang dan ketakutan. Sedat segera memeluk gadis kecilnya itu dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ilaida berkata jika ibu Aileen meninggalkan dirinya sendiri di sana. Sedat membaringkan anaknya di bangku belakang sembari menelpon ibunya. Ia ingin menitipkan Ilaida ke rumah Mahide sementara waktu. Sebelum pergi ke rumah ibunya, Sedat menjemput Aileen untuk bergegas masuk ke dalam mobil. Sedat sama sekali tak masuk ke villa itu dan meneriaki istrinya dari luar rumah. Ia meminta Aileen untuk segera keluar dan pergi bersamanya. Aileen pun berhenti di depan villa dan enggan masuk ke dalam mobil. Terpaksa Sedat menyeret istrinya itu dan memaksa masuk ke dalam mobil dengan segera. Mereka pun bertolak ke rumah Mahide untuk menitipkan Ilaida dan membawa Aileen ke rumah Hoja Rahman. Pagi harinya, Demet terlihat berada di rumah Esma membawa tukang kunci untuk memeriksa kondisi teman karibnya itu. Ia menelpon ibu Esma, Saliha, untuk memberikan kabar kondisi putrinya. Setelah pintu berhasil dibuka, Demet berlari mencari Esma dan menemukan gadis itu tergeletak di lantai kamarnya tak berdaya. Ia meminta tukang kunci untuk segera menelpon ambulan. Adegan mundur ke malam sebelumnya. Di dalam mobil, Aileen mengamuk saat tahu dirinya akan dibawa ke rumah Hoja. Ia meminta Sedat untuk menghentikan mobilnya dan membuat pria itu tak sengaja memukul Aileen hingga pingsan. Sesampainya di rumah Hoja, Aileen masih pingsan dan didudukkan di sebuah sofa. Hoja meminta tanggal lahir dan nama ibu kandung Aileen. Sedat menjawab nama ibu kandung Aileen adalah Rukiye dan tanggal lahirnya 18 April 1981. Hoja menuliskan tanggal itu di selembaran kertas dan mulai membacakan doa. Seketika itu Aileen bangkit dengan mata tertutup berkata jika ia bertemu lagi dengan Hoja Rahman. Tampaknya iblis yang merasuki Aileen adalah iblis yang sama dengan pasien Hoja sebelumnya. Hoja tak gentar dan terus meneriakkan doa-doa.
leher Aileen bergelombang dan tubuhnya dikuasai iblis. Ia berjalan mendekati Hoja Rahman dan Hoja menggenggam tangan Aileen yang menyebabkan getaran hebat dan bertanya siapa iblis yang merasuki Aileen. Iblis itu menjawab jika dirinya adalah Azazil. Hoja Rahman melanjutkan bertanya siapa orang yang mengirim iblis itu untuk mengganggu Aileen. Dan ternyata iblis itu menjawab, selama ini ibu kandung Sedat yang telah mengirim mantra untuk menyiksa Aileen. Ia mendatangi seorang dukun dan menyihir mantunya sendiri hanya karena ia tak suka dengan Aileen. Mahide berambisi ingin menyingkirkan Aileen dari Sedat. Setelah mendapat informasi itu, Hoja Rahman mengusir iblis itu agar keluar dari tubuh Aileen. Ia membakar kertas bertuliskan nama ibu kandung Aileen dan tanggal lahir Aileen agar tidak disalahgunakan oleh dukun lain. Hoja berkata jika Aileen kini telah terbebas dari gangguan iblis. Sedat bergegas menghampiri istrinya yang tengah menangis sedih. Segera Sedat menjemput Ilaida di rumah ibunya. Setelah menggendong anaknya masuk ke mobil, Sedat kembali masuk ke rumah ibunya. Dan dengan penuh emosi, Sedat berkata jika ia tak menyangka ibu kandungnya sendiri tega melakukan hal berbahaya pada keluarganya yang harmonis. Ia bersumpah tak akan membawa anak dan istrinya ke rumah ibunya lagi. Mahide menangis dan berkata jika ia tidak mengira akan menjadi serumit itu. Dirinya mengaku menyesal dan memohon pada anaknya untuk memaafkan kesalahannya. Namun Sedat sudah kandung emosi dan pergi meninggalkan ibunya. Setahun setelah kejadian itu, Sedat meninggal dunia karena mengalami kecelakaan di Ankara. Setelah ditinggal mati suaminya, Aileen dan Ilaida pindah ke Izmir untuk melanjutkan hidup. Sementara itu, 6 bulan sebelum kematian Sedat, Mahide terlihat dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan kejiwaan dan film pun berakhir. Film yang mengesankan ini diklaim terinspirasi dari kisah nyata. Dari kisah tersebut menunjukkan betapa doa adalah hal terpenting dalam hidup. Tidak hanya di saat mendapat gangguan, namun juga dalam kehidupan normal. Sebagaimana Allah telah memberikan peringatan di surat Ar-Rahman ayat ke-33. Manusia dan jin bisa mencoba untuk menembus langit dan bumi karena takut dengan siksa di hari kiamat kelak. Dengan ilmu pengetahuan, manusia berbondong-bondong mencari planet lain untuk tempat singgah baru. Namun dalam ayat itu ditegaskan bahwa manusia dan jin tak akan bisa mengelak dari hari penghakiman. Mereka tak memiliki kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah. Semoga para supis kalian selalu dalam lindungan Allah dan selamat dari siksa api neraka. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.